Pelajaran kita yang ketiga adalah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bagaimana caranya kita mencari Tuhan? Di manakah Tuhan itu berada? Dalam bentuk apakah Tuhan itu? Firman ini akan menjelaskan kepada kita di manakah Bapa itu berada. Di manakah alamat Bapa kita? Saudara, ketika saya pergi pelayanan, saya selalu bertanya kepada orang-orang yang hadir, kepada jemaat Tuhan. Waktu saya bertanya, apakah Anda pernah berjumpa dengan Tuhan atau sering mengalami Tuhan? Pertanyaan itu menjadi sebuah pertanyaan yang aneh bagi mereka. Padahal sebetulnya pertanyaan itu adalah pertanyaan yang seharusnya kita dapat jawab setiap saat. Oleh karena itu, mari kita mencoba belajar bagaimana cara untuk kita dapat berjumpa dengan Tuhan. Firman Tuhan yang dapat menolong kita, yang menghantarkan kita adalah seambil dari Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Melalui kedua ayat ini jelas dikatakan bahwa Allah itu adalah roh. Oleh karena itu, setiap orang yang menyembahnya harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Kenapa harus menyembahnya dalam roh? Kalau kita menyembah sebatas pikiran dan jiwa, tentu kita tidak bersentuhan dengan Dia. Oleh karena itu, Yesus mengharuskan kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yang artinya kitalah yang menyelaraskan diri dengan keberadaan Tuhan, yaitu dimensi roh. Kita yang mengambil inisiatif untuk masuk dalam dimensi Allah itu sendiri, yaitu dimensi roh tadi. Bagaimana caranya menyembah dalam roh? Sebagai orang Indonesia tidaklah asing atau sulit bagi kita soal perkara-perkara roh. Penyembahan dalam roh dan kebenaran dimulai dengan penyembahan dengan pikiran yang dilakukan dengan segenap hati. Tetapi ini yang sering tidak dilakukan. Seolah-olah penyembahan itu dinyanyikan sedemikian rupa saja dan berlalu. Itu yang membuat kita tidak dapat masuk menyembah di dalam roh. Tetapi sadarilah bahwa iblis sangat keberatan dengan penyembahan ini. Karena menyembah adalah mempertemukan penyembah dengan Tuhannya. Oleh karena itu, yang pertama diserang iblis ada pikiran, supaya kita tidak dapat konsentrasi buat Tuhan. Oleh karena itu menyembah butuh perjuangan yang terus-menerus. Saya ingin mengajarkan bagaimana cara menyembah di dalam roh melalui contoh ini. Sewaktu saya kecil, saya pernah dibawa nenek saya ke kuburan. Kegiatan ini selalu dilakukan nenek saya, di mana setiap pergi ke kuburan nenek saya ini selalu membawa makanan untuk kakek saya yang sudah meninggal. Setelah sampai di kuburan, kami membersihkan kuburan kakek itu. Setelah kuburan itu bersih, mulailah nenek saya mengandung. Dia mulai mengandung ya secara orang Karo. Katanya. Kemudian dia mengambil ayam dan meletakkannya di atas kuburan kakek saya itu sambil meratap. Oh Bapak, inilah ayam kesukaanmu Bapak. Terus dia meratap. Bapak, saya sudah membawa ayam kesukaanmu. Dengan sangat serius. Air matanya keluar dan air hidungnya pun keluar. Dia sangat khusyuk. Lebih 1 jam dia meratap
tak henti-hentinya. Hari sudah semakin sore, tetapi nenek saya ini terus meratap tanpa mengenal batas waktu. Saya dapat melihat bagaimana nenek saya ini menikmati ratapannya di kuburan itu. Walaupun ratapannya itu bukanlah sebuah kebenaran, menyembah dalam roh haruslah kita melakukannya seperti kesungguh-sungguhan nenek saya ini. Tetapi arahnya yang diubahkan kepada Tuhan. Menyembah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh membuat kita juga tidak mengenal waktu, karena kita sangat menikmatinya. Ya, kita boleh memulai dengan lagu yang sederhana, seperti lagu Haleluya 12 kali. Nyanyikanlah lagu itu berulang-ulang sampai kita merasakan jamahan Tuhan. Jangan menyanyikan nyanyian yang sukar atau lagu yang kita belum pahami. Karena nanti akan menguras pikiran kita hanya untuk lagu itu saja. Tetapi lagu Haleluya 12 kali kita sudah pasti menghafalnya. Dan kita hanya tinggal memfokuskan hati kita buat Tuhan. Dengan tidak merasa malu. Saya saksikan setiap kali menyembah, saya sering mencucurkan air mata. Air mata sukacita yang teramat besar. Bahkan air hidung pun kadang mengalir juga. Saat seperti beginilah kita dapat merasakan pelukan Tuhan. Dan saat seperti itulah kita akan lebih mengenal Tuhan secara nyata. Pada saat seperti inilah kita merasakan Tuhan, tetapi tidak dapat dikatakan dengan kata-kata. La terkatakan, kata orang Karo. Saudara, masuk ruang Maha Kudus itu menjadi kebiasaan kita. Bukan hanya sekali setahun, tetapi sebanyak-banyaknya. Penyembahan menjadi lebih mudah bila dilakukan oleh 2 atau 3 orang. Karena penyembahan bersama saling membakar satu dengan yang lain. Kalau sudah menjadi penyembah yang dewasa, sendiri pun menyembah tidak menjadi masalah. Menyembah adalah jantung dari segala kegiatan pelayanan. Bila jantung bermasalah, maka semua kegiatan pelayananmu pasti bermasalah. Kalau jantung berhenti, semua kegiatan pelayanan itu, walaupun kelihatan masih ada aktivitas, tetapi sesungguhnya kematian itu sudah terjadi. Amin.